Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zaini, Kepala Sekolah SD Islam At-Taqwa. Yang saya hormati Bapak Aceng Badrussalam, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Yang saya hormati Ibu Nurbaiti, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru beserta staf tenaga kependidikan serta anak-anak At-Taqwa yang soleh dan soleha yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan amanat pembina upacara tentang peringatan Hari Maritim Nasional atau yang dikenal dengan nama Hari Bahari. Tahukah kalian bahwa ada dua sejarah tentang Hari Maritim Nasional? Sejarah pertama, 18 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 23 September 1963, dilaksanakan Munas Maritim pertama. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1964, Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan nomor 249 tahun 1963 menetapkan bahwa setiap tanggal 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional atau Hari Bahari. Beliau berharap peringatan ini dijadikan momentum untuk memaksimalkan potensi laut Indonesia karena 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Sejarah kedua, sebagian organisasi dan petani nelayan masih meyakini bahwa penetapan Hari Maritim Nasional jatuh pada tanggal 21 Agustus. Sejarah ini dilatar belakangi oleh kemenangan Armada Laut Indonesia atas Armada Laut Jepang. Ketika itu, saat penjajahan Jepang hendak kembali menguasai daratan Indonesia, Armada pasukan laut Jepang membombardir pasukan laut Indonesia mulai dari pesisir Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Tanpa komando, pasukan laut Indonesia berhasil menghalau bahkan mengusir pasukan laut Jepang itu. Terjadi pada tanggal 21 Agustus 1945. Sejak momen itulah sebagian kalangan maritim merayakannya sebagai Hari Maritim Nasional. Berdasarkan kedua sejarah itu, maka perayaan Hari Maritim Nasional atau Hari Bahari akhirnya dirayakan berbeda-beda dan semua sepakat untuk memilih dalam perbedaan. Ada yang merayakannya pada tanggal 21 Agustus dan ada yang merayakannya pada tanggal 23 September. Anak-anak At-Taqwa yang soleh dan solehah, tujuan peringatan Hari Maritim Nasional adalah untuk memperingati perayaan terhadap nelayan Indonesia, sekaligus memperingati perayaan terhadap wilayah laut Indonesia yang sangat luas, yaitu nomor 2 di dunia, serta memperingati perayaan kedaulatan laut Indonesia yang selama ini dirongrong oleh pencuri ikan dan pencuri hasil laut. Sangat disayangkan bila Indonesia harus mengimpor ikan, mengimpor garam, dan hasil laut dari negara lain. Padahal, sebagai negara maritim terbesar di dunia setelah Kanada, Indonesia memiliki ikan, garam, dan hasil laut yang sangat berlimpah. Tentu saja, ini terkait dengan kurangnya penguasaan terhadap ilmu kemaritiman atau ilmu kelautan serta ilmu perikanan. Seandainya potensi laut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan tercipta lapangan kerja yang berlimpah. Laut Indonesia akan menjadi sumber daya, sumber energi, sumber kemakmuran bagi NKRI. Dengan demikian, maka Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Selamat Hari Maritim Nasional. Sambutlah dan peringatilah, wahai anak bangsa, demi kembalinya kejayaan kita semasa zaman kejayaan Sriwijaya dan zaman kemakmuran Majapahit.
yang menguasai lautan demi kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. Jales Veva Jaya Mahe. Demikianlah amanat pembina upacara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ingat ya, anak-anak At-Taqwa harus makan ikan. Kalau tidak, nanti akan ibu tenggelamkan.